Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Noprian dengan NPM 2327520313. Jadi di sini saya akan menyambung dari materi sebelumnya, yaitu visualisasi data. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur kerja visualisasi data. Baiklah, jadi langsung saja ya teman-teman semua. Kita ke materi yang akan kita bahas, yaitu alur kerja visualisasi data. Tapi sebelum itu, pernah nggak sih teman-teman itu lihat grafik diagram atau dashboard, terus bukannya ngerti, malah makin bingung, kayak riwet gitu ngelihatnya. Udah banyak warnanya, banyak angkanya, tapi pesennya tuh nggak nyampe ke kita. Nah, sebenarnya bikin visualisasi data itu nggak bisa asal comot, nggak bisa asal buat, nggak bisa asal-asalan. Data itu, data terus, data. Nggak bisa kita asal-asalan. Buat datanya, terus langsung dijadiin grafik gitu aja. Ada yang namanya proses, yang mesti kita ikutin. Nah, namanya alur kerja visualisasi data. Jadi bukan cuma soal bikin grafik yang estetik, tapi juga tentang gimana caranya data bisa benar-benar bantu ambil keputusan yang penting. Oke, jadi apa aja sih langkah-langkah awal biar kita bisa ngerti nih? Oke, langsung aja kita ke langkah yang pertama. Yang pertama itu adalah business understanding. Ngerti dulu masalah atau tujuannya. Oke, jadi teman-teman, sebelum nyentuh data, hal paling awal yang harus kita lakuin tuh adalah ngerti dulu tujuan bisnisnya. Kita harus tahu dulu nih, sebenarnya perusahaan atau tim kerja itu lagi pengen nyelesain masalah apa. Contohnya, mungkin manajemen pengen tahu, kenapa ya penjualan turun 2 bulan terakhir? Produk mana sih yang paling diminati sama si pelanggan? Cabang mana sih yang performanya paling bagus? Nah, jadi dari situ kita bisa tahu tuh. Kalau kita nggak ngerti konteksnya, ya bakal bingung juga mau nyari data apa, mau analisis apa. Jadi jangan buru-buru buka Excel atau buka Power BI atau yang lain-lainnya. Langkah awal tuh tanya dulu, apa sih masalah yang mau diselesaikan lewat data ini? Baru deh nanti kita bisa lebih fokus dan efisien di langkah-langkah berikutnya. Lalu yang kedua, data understanding, yaitu kita kenalan dulu nih sama datanya. Setelah kita ngerti masalahnya, langkah berikutnya adalah kenalan sama data yang kita punya. Ibaratnya nih, kalau kita mau masak, ya kita harus tahu dulu bahan-bahannya. Apa-apa aja dan kondisinya kayak gimana. Baik atau enggak, atau mungkin kurang baik. Nah, kayak misalnya kita harus mempertanyakan dulu nih, kita punya data apa aja, formatnya mau kayak gimana, sumbernya dari mana aja, apa data yang kurang, salah, atau ada data yang double atau enggak. Misal kita pegang data penjualan, kita cek dulu tuh, ada tanggalnya kan, ada nama produknya, ada jumlah penjualannya, cabang tokonya, dan juga harganya. Jadi semua informasi itu penting banget buat bantu kita tahu apakah data yang kita punya itu cukup buat ngejawab pertanyaan bisnis tadi. Pokoknya di tahap ini kita observasi dulu dan eksplorasi data dulu. Nggak usah langsung analisis atau bikin grafik. Pelajari dulu bentuk dan kualitas datanya. Yang ketiga, konsep visualisasi. Pilih bentuk visualisasi yang pas. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin semangat. Visualisasi. Tapi tunggu dulu, jangan asal pilih grafik cuma karena lucu atau warnanya keren. Kita perlu ngerti dulu konsep dasarnya. Visualisasi itu tujuannya nyampein pesen, bukan cuman bikin buat wah keren nih, wah kece nih. Bukan. Contohnya nih,
kamu mau bandingin antar kategori, pakai bar chart. Kalau mau lihat tren waktu, cocoknya line chart. Kalau mau nunjukin proporsi, bikin pakai pie chart. Tapi jangan kebanyakan slice ya. Jadi intinya grafik yang kita buat itu harus bantu orang lain ngerti datanya, bukan malah bikin nambah bingung. Pilih jenis visualisasi yang sesuai sama data dan pesan yang mau kita sampaikan. Yang keempat itu ada data preparation atau bersih-bersih data. Jadi kita membersihkan data dulu nih. Oke, sebelum masuk ke proses bikin grafik, kita harus lakuin satu hal penting. Kadang bikin ngelus dada untuk bersihin data. Yap, ini proses yang sering makan waktu lama, tapi penting banget. Kenapa? Karena kalau datanya berantakan, ya visualisasinya juga pasti ngawur. Di tahap ini, kita biasanya hapus data yang double, perbaiki data yang kosong atau salah, samakan format tanggal, angka, nama, dan lain-lainnya. Gabungin data dari beberapa sumber kalau misalnya memang perlu. Nih, bayangin aja kayak mau masak bahan-bahannya harus dicuci dulu, dipotong rapi dulu, harus bisa dimasak supaya nantinya kita bisa makan. Sama juga nih kayak data. Kalau kita bersihin dulu, nanti visualisasinya juga bakal lebih jernih, enak untuk kita lihat, dan lebih mudah untuk kita mengerti. Lalu ada visualisasi data yang bikin grafik yang enak untuk dilihat dan gampang untuk dipahami. Nah, akhirnya kita sampai di bagian yang ditunggu-tunggu. Bikin visualisasi datanya. Di sini kita mulai buka tools kayak Excel, Power BI, atau Google Data Studio buat mulai bikin grafik dan dashboard. Tapi ingat ya, ada beberapa tips penting. Yang pertama, jangan kebanyakan warna. Cukup 2 atau 3 tone aja. Pakai label yang jelas dan gak bikin bingung. Tampilkan data yang memang penting. Jangan semua malah dimasukin. Nanti malah kita nggak ngerti dan nggak paham. Ya kalau bisa tambahin juga elemen interaktif kayak filter atau slicer biar user bisa explore sendiri datanya nantinya. Ini bakal ngebantu mereka dapat insight lebih dalam dan sesuai kebutuhan masing-masing. Intinya, visualisasi yang bagus itu nggak harus ribet, tapi harus jelas, fokus, dan relevan. Interpretasi dan pengambilan keputusan, ambil makna dari data. Grafik udah jadi, udah cakep nih. Tapi kerjaan belum selesai. Sekarang kita masuk ke tahap yang super duper penting, yaitu interpretasi. Jadi di sini kita cari tahu apa sih cerita di balik grafik itu. Ada pola atau tren menarik atau enggak? Apa insight yang bikin bantu ambil keputusannya? Misalnya nih, penjualan di cabang C turun terus sejak April. Mungkin karena sering kehabisan stoknya. Atau produk X lagi naik nih, naik daun dia. 30% pas ada diskon online. Berarti promonya efektif dong. Nah, insight kayak gini yang bakal bantu tim manajemen atau stakeholder ambil keputusan yang lebih tepat dan strategis. Jadi, jangan cuma presentasi grafik yang kita sampaikan, juga maknanya. Kita bukan cuman presentasiin grafiknya doang, tapi maknanya malah nggak tersampaikan. Nah, itu salah juga. Oke,
Jadi intinya alur kerja visualisasi data itu ada prosesnya, bukan cuma asal bikin grafik biar kelihatan keren di presentasi aja. Oke, jadi mungkin sekian untuk penjelasan dari alur kerja visualisasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.